Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menyajikan informasi akurat, mendalam, dan terpercaya. Di sini kami tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga mengupas fakta-fakta penting di balik sebuah peristiwa. Jadi pastikan kamu sudah subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus Cek Fakta agar kami bisa terus menghadirkan berita dengan kualitas terbaik. Hari ini kita akan membahas sebuah laga penting FIFA Matchday yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin, 8 September tahun 2025. Pertandingan ini bukan hanya soal laga uji coba biasa, tapi juga soal harga diri, ranking FIFA, serta persiapan kedua tim untuk agenda besar di masa mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghajar Taiwan dengan skor 6-0. Gol-gol yang dicetak Jordi Amat, Mark Klok, Liano Reinders, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh membuat publik Garuda kembali optimis. Namun, meski kemenangan tersebut sangat membanggakan, perlu kita catat bahwa lawan kali ini jauh lebih berat. Lebanon bukanlah Taiwan, dan mereka datang ke Surabaya dengan modal besar. Kemenangan mengejutkan atas juara bertahan Piala Asia, Qatar. Ya, pada Minggu 24 Agustus tahun 2025, Lebanon berhasil mencatat kemenangan bersejarah dengan skor tipis 1-0 atas Qatar di Stadion Internasional Khalifa, Doha. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan juara Piala Asia 2023 harus mengakui keunggulan Lebanon di kandang sendiri. Hasil ini tentu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa Lebanon sedang dalam tren positif. Pemain timnas Lebanon, Ahmad Eldin, menegaskan tekad timnya untuk menjaga momentum tersebut. Dalam wawancara dengan Federasi Sepak Bola Lebanon, pemain berusia 30 tahun itu menyatakan, "Fokus kerja kami adalah melanjutkan apa yang sudah kami mulai pada laga persahabatan terakhir melawan Qatar. Kami berharap bisa melanjutkan dengan meraih hasil positif dan menampilkan performa baik dalam 9 pertandingan terakhir yang sudah kami jalani, karena semua itu akan menjaga tim nasional tetap berada di jalur yang benar." Pernyataan Ahmad ini menggambarkan dengan jelas betapa seriusnya Lebanon menatap laga melawan Indonesia. Mereka tidak menganggapnya hanya sekadar friendly match, melainkan bagian penting dari rangkaian persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia ke-2027. Mari kita bahas sedikit soal posisi Lebanon di kancah sepak bola Asia. Saat ini, Lebanon menempati peringkat 112 dunia FIFA dengan total 1,176,19 poin. Indonesia sendiri ada di posisi 117 dengan 1,157,8 poin. Perbedaan memang tipis, tapi cukup menunjukkan bahwa Lebanon berada sedikit lebih unggul secara ranking. Namun, ranking saja tidak cukup, kemenangan atas Qatar memberi mereka tambahan moral luar biasa. Bayangkan, melawan tim yang kualitasnya jauh di atas Indonesia, mereka bisa meraih kemenangan. Itu artinya, secara mental, Lebanon sudah sangat siap. Kalau kita lihat catatan pertandingan Lebanon dalam setahun terakhir, mereka memang tampil cukup konsisten. Dari 9 laga terakhir, mereka berhasil menjaga tren positif dengan kombinasi kemenangan dan hasil imbang yang cukup. Meski sempat mengalami kekalahan, mereka mampu bangkit dan menunjukkan karakter tim yang disiplin. Salah satu kekuatan Lebanon adalah kedisiplinan taktik, fisik yang kuat, serta kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Pelatih Lebanon saat ini adalah Nikola Djurjevic, seorang pelatih asal Kroasia yang pernah menjadi asisten Slaven Bilic di timnas Kroasia dan juga West Ham United. Djurjevic dikenal sebagai pelatih yang fokus pada organisasi pertahanan dan transisi cepat ke serangan. Di bawah asuhannya, Lebanon bertransformasi menjadi tim yang lebih solid, tidak mudah kebobolan, dan bisa memanfaatkan serangan balik dengan efektif. Jadi, Indonesia harus benar-benar waspada dengan taktik ini, apalagi jika mereka bermain terlalu menyerang di depan publik sendiri. Beberapa pemain kunci Lebanon yang wajib diwaspadai antara lain Hasan Matok, kapten tim yang punya pengalaman panjang bersama timnas, Hilal Al-Helwi, striker yang kerap jadi andalan di lini depan, serta penjaga gawang Mehdi Khalil yang dikenal memiliki refleks luar biasa. Selain itu,
Ada juga gelandang muda berbakat seperti Muhammad Daw yang bisa menjadi pengatur serangan dari lini tengah. Jika kita bicara soal gaya bermain, Lebanon mengandalkan kombinasi permainan direct dan kekuatan fisik. Mereka tidak terlalu banyak memainkan bola di lini tengah, tapi lebih suka memanfaatkan kecepatan sayap dan akurasi crossing. Pola ini seringkali menyulitkan lawan yang memiliki pertahanan rapuh. Selain itu, mereka juga sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Tendangan bebas maupun sepak pojok sering menjadi senjata utama untuk mencetak gol. Nah, bagaimana dengan timnas Indonesia? Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Garuda mulai menunjukkan permainan yang lebih modern. Kluivert, dengan pengalamannya sebagai mantan striker top Belanda dan Barcelona, menekankan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Kemenangan 6-0 melawan Taiwan menjadi bukti bahwa pola serangan cepat yang ia rancang mulai berjalan. Namun sekali lagi, Taiwan bukan lawan selevel Lebanon. Melawan Lebanon, Indonesia akan benar-benar diuji, terutama dalam hal kedisiplinan bertahan dan efisiensi penyelesaian akhir. Salah satu hal menarik yang akan kita lihat adalah duel antara lini tengah kedua tim. Mark Klok dan Eliano Reinders akan berhadapan dengan gelandang-gelandang Lebanon yang terkenal keras dan disiplin. Pertarungan di lini tengah ini akan sangat menentukan jalannya pertandingan. Jika Indonesia mampu menguasai lini tengah, mereka bisa mengatur tempo permainan. Sebaliknya, jika kalah di lini tengah, Indonesia bisa dipaksa bermain bertahan sepanjang laga. Mari kita lihat juga dampak laga ini terhadap ranking FIFA. Jika Indonesia menang, mereka akan mendapat tambahan 5,17 poin, naik ke posisi 116 dunia. Tapi jika kalah, mereka akan kehilangan 4,83 poin dan turun ke posisi ke-118. Artinya, pertandingan ini punya dampak nyata terhadap peringkat Indonesia. Bagi Lebanon, kemenangan juga akan menjaga posisi mereka tetap aman di peringkat 112 sekaligus menambah modal untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia. Bicara soal kualifikasi Piala Asia 2027, Lebanon tergabung di grup B bersama Bhutan, Brunei Darussalam, dan Yaman. Di atas kertas, Lebanon jelas lebih unggul dibanding 3 lawannya itu. Namun mereka tetap butuh persiapan matang agar tidak lengah. Itulah sebabnya laga uji coba melawan Indonesia dipandang sangat penting. Indonesia dianggap lawan yang setara, cukup tangguh, dan bisa memberikan perlawanan berarti. Hasil dari laga ini akan menjadi bahan evaluasi besar bagi Lebanon. Rekor pertemuan kedua tim juga menarik untuk dibahas. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Indonesia sering kesulitan menghadapi Lebanon. Bahkan, Lebanon pernah mencatat kemenangan besar ketika bertemu Indonesia dalam laga persahabatan. Catatan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan lawan. Meski bermain di kandang, hasil positif hanya bisa diraih jika seluruh pemain tampil fokus sejak menit pertama. Jadi, apa prediksi jalannya pertandingan? Indonesia kemungkinan akan tampil menyerang sejak awal dengan dukungan penuh supporter di Gelora Bung Tama. Lebanon mungkin akan lebih sabar, menunggu celah, dan memanfaatkan serangan balik cepat. Pertandingan akan berjalan ketat, penuh duel fisik, dan bisa jadi ditentukan oleh detail kecil seperti kelengahan di lini belakang atau eksekusi bola mati. Bagi publik Indonesia, kemenangan akan menjadi bukti nyata perkembangan timnas di bawah Patrick Kluivert. Tapi bagi Lebanon, hasil positif melawan Indonesia akan menjaga momentum kemenangan atas Qatar dan memperkuat kepercayaan diri mereka menjelang kualifikasi resmi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa laga ini adalah duel dua tim yang sama-sama punya motivasi tinggi, sama-sama ingin membuktikan diri, dan sama-sama mengincar kemenangan. Sahabat Cek Fakta, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa menghentikan tren positif Lebanon? Atau justru Lebanon yang akan melanjutkan kemenangan mereka setelah menumbangkan Qatar? Semua jawabannya akan kita lihat pada Senin, 8 September tahun 2025, di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang kita kali ini. Jangan lupa untuk tuliskan opini kalian di kolom komentar, karena diskusi dari kalian akan semakin memperkaya perspektif kita semua. Dukung terus channel Cek Fakta dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya,
dan tetap semangat mendukung Garuda agar bisa terus terbang lebih tinggi di kancah internasional.